Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Triseteh. Nah, di video kali ini aku bakal sharing nih mengenai latihan soal TWK CPNS 2021 beserta pembahasannya. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Ya, langsung aja ke soal yang pertama. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 2. B. Pembukaan UUD 1945 Alinea 3. C. Pembukaan UUD 1945 Alinea 4. D. Batang tubuh UUD 1945 atau E. TAP MPR. Yang mana nih jawabannya yang benar menurut kalian? Jadi jawabannya yang benar itu adalah yang C. Pembukaan UUD 1945 Alinea 4. Jadi pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dirumuskan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Soal yang berikutnya. Salah satu faktor yang turut menentukan tercapainya keadilan sosial adalah demokrasi ekonomi seperti yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu seperti di bawah ini kecuali A. Sumber kekayaan negara digunakan atas mufakat lembaga perwakilan rakyat. B. Negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan etatisme. C. Perekonomian masyarakat dan negara dikembangkan secara serasi dan seimbang. D. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Atau E. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Yang mana ini jawabannya nih? Jadi jawabannya adalah yang B. Negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan etatisme. Jadi negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan etatisme ini adalah bukan cerminan demokrasi ekonomi seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Soal yang berikutnya. Menurut UUD 1945 Amandemen, salah satu tugas MPR adalah sebagai berikut. Kecuali A. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. B. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. C. Melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum beserta menteri. D. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. E. Melantik wakil presiden menjadi presiden. Jadi jawabannya mana nih? Nah, sebelum kita bahas jawabannya, kita harus tahu dulu tugas-tugas dari MPR itu apa aja. Jadi ini adalah tugas dan wewenang MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. 4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Kemudian yang kelima, memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Dan yang keenam adalah memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama
dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Jadi jawaban dari soal yang ini adalah yang melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum beserta menteri. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang berikutnya. Sikap kritis dan inovatif sangat dominan pada era perkembangan zaman seperti dewasa ini. Tetapi cara penyampaiannya harus tetap pada karakteristik dan budaya bangsa yang bersumber pada norma apa nih? Langsung aja kita jawab ya. Jawabannya adalah yang B, norma susila. Jadi norma susila itu adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Soal yang berikutnya. Pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, atau E. Undang-Undang 12 Tahun 2002. Jadi yang mana jawabannya? Jadi jawabannya adalah yang A. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Jadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ini dia tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, mengatur mengenai pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Soal yang berikutnya. Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini adalah A. Pungutan pajak yang proporsional, B. Peningkatan kesejahteraan rakyat, C. Penegakan hukum secara konsisten, D. Pengembangan proyek-proyek yang strategis, atau E. Pembinaan kesadaran warga negara. Jawabannya mana nih? Jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun sebaliknya, jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi. Soal yang berikutnya. Aturan yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat, batas kekuasaan dan keadilan, hak dan kewajiban penduduk dalam negara disebut norma A. Adat, B. Kesusilaan, C. Filsafat, D. Hukum, atau E. Agama. Yang mana jawabannya? Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Jadi norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Soal yang berikutnya. Perhatikan tahapan-tahapan perjanjian internasional berikut. Yang pertama, clarification. Yang kedua, negotiation. Yang ketiga, signature. Yang keempat, ratification. Dan yang kelima, lobbying. Berdasarkan urutan di atas, tahapan yang benar dalam membuat perjanjian internasional adalah nomor. Nah, untuk bisa menjawab soal ini, kita terlebih dahulu harus tahu mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pembuatan perjanjian internasional. Yang pertama adalah tahap perundingan atau negotiation. Yang kedua adalah tahap penandatanganan atau signature. Dan yang
ketiga adalah tahap pengesahan atau ratification. Jadi kalau berdasarkan ini, kita lihat lagi ke soal yang tadi. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang C, 2, 3, dan 4. Jadi urutannya tadi adalah negotiation, kemudian signature, dan ratification. Negotiation itu tadi adalah perundingan, signature adalah penandatanganan, dan yang ratification ini adalah pengesahan. Jadi dirundingkan dulu, ditandatangani, baru kemudian disahkan. Soal yang berikutnya, peraturan perundang-undangan yang tertinggi sekarang berlaku di Indonesia adalah A. Undang-Undang, B. UUD 1945, C. Supersmar, D. Ketetapan-ketetapan MPR, dan E. Pancasila. Nah, untuk bisa menjawab hal ini kita harus tahu nih jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutannya dari yang paling tinggi sampai yang terendah. Oke, langsung kita lihat. Ini dia adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi. Jadi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Kemudian setelah itu baru TAP MPR. Kemudian ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, UU ataupun Perpu. Kemudian ada Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Presiden atau Perpres, Peraturan Daerah atau Perda, dan juga peraturan kabupaten atau kota. Jadi kalau berdasarkan ini, mana jawabannya yang paling tinggi? Udah pasti adalah UUD 1945. Berarti soal ini jawabannya adalah yang B, UUD 1945. Soal yang berikutnya, unsur-unsur berdirinya negara secara konstitutif adalah A. Rakyat, warga negara, dan pemerintah yang berdaulat. B. Rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. C. Rakyat, pemerintah, dan pengakuan secara de facto. D. Wilayah, pemerintah, dan pengakuan secara de facto. Atau E. Rakyat, penduduk, dan wilayah. Yang mana nih jawabannya? Jadi unsur negara itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama yaitu rakyat, kemudian yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat pengakuan dari negara lain. Jadi jawabannya yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat jawabannya adalah yang B, rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Soal yang berikutnya, seorang pemimpin seharusnya memberikan pekerjaan kepada bawahannya dengan bijaksana. Jadi bijaksana ini di sini yaitu apakah A. memilih dengan teliti pekerjaan yang pantas akan diberikan, atau B. menasihati setiap agar melakukan pekerjaan dengan baik, atau C. melakukan pengecekan langsung terhadap semua hasil bawahan, atau D. memberikan pekerjaan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya, atau E. selalu memberikan contoh pada setiap pekerjaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, memberikan pekerjaan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Jadi pemimpin itu seharusnya memberikan pekerjaan kepada bawahannya dengan bijaksana, yaitu di mana memberikan pekerjaan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Soal yang berikutnya, pada waktu Indonesia membentuk KRIS UUD 1945, A. masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS. B. masih berlaku di seluruh Indonesia. C. masa berlaku di wilayah Jakarta. D. hanya berlaku beberapa pasal. Atau E. tidak berlaku sama sekali di Indonesia. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah yang A. masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS. Soal yang berikutnya, pemakaian tanda koma yang salah terdapat dalam kalimat. Nah, ini bisa kalian baca satu-satu aja kalimatnya. Oke, kalau udah kalian baca satu-satu, baru kita bahas yang mana yang salah. Oke, udah dibaca?
Jadi menurut teman-teman yang mana nih jawabannya yang pemakaian tanda koma yang salah? Jadi pemakaian tanda koma yang salah itu terdapat pada jawaban yang D. Perubahan politik di Jerman Timur yang ditandai dengan menurunnya kekuasaan komunis mencapai klimaks pada pembukaan tembok Berlin. Jadi tanda komanya itu salah karena bukan salah sih, seharusnya dihilangin aja. Tanda koma yang di sini nih harusnya dihilangin aja karena dia nggak berfungsi untuk memisahkan subjek dengan predikatnya. Soal berikutnya. Kalimat berikut ini yang semua ejaannya ditulis sesuai aturan EYD adalah. Nah, ini bisa dibaca satu-satu. Baru coba teman-teman jawab deh, yang mana jawabannya. Sekarang coba kita bahas ya. Kalimat ini yang semua ejaannya ditulis sesuai aturan EYD. Jadi yang benar yang mana? Yang paling benar. Berarti kita jawab yang salah-salah aja. Oke. Nah, untuk opsi yang A itu salah karena setelah kata ginseng ini harusnya dia ditambahin koma di sininya. Baru Korea Selatan. Jadi itu untuk menunjukkan keterangan aposisi. Sedangkan yang B itu salah karena seharusnya kata antar kota itu digabung bukan dipisah kayak gini. Kemudian yang C itu salah karena kata subseksi itu harusnya digabung bukan dikasih spasi. Kemudian yang D juga salah karena segitiga itu nyambung kan, bukan dipisah kayak gini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal yang berikutnya. Wajib pajak juga memberikan keterangan lisan dan atau tertulis. Penggalan kalimat di atas maksudnya adalah, jadi kita disuruh mengartikan dari kalimat itu maksudnya apa. Oke, kita lihat satu-satu. A. Jika keterangan tertulis tidak dapat diberikan oleh orang yang menyetor pajak, keterangan lisan dapat diberikan oleh orang yang memungut pajak. Kalau ini udah pasti salah ya. Tidak dapat diberikan, kan di sini wajib pajak kan. Tertulis tidak dapat, ini udah jelas salah. Yang B, keterangan lisan maupun keterangan tertulis diberikan oleh orang yang memungut pajak. Ini kan yang memberi keterangan kan wajib pajak, orang yang menyetor pajak, ini juga salah. Yang C, baik keterangan lisan maupun keterangan tertulis atau salah satu dari keterangan tersebut diberikan oleh orang yang menyetor pajak. Kayaknya ini jawabannya. Tapi kita lihat dulu yang lain. Yang D, baik keterangan lisan maupun keterangan tulisan diberikan oleh orang yang memungut pajak. Kan di sini ada tulisannya dan atau, berarti bukan maupun. Bisa juga salah satu, bisa dua-duanya, bisa salah satu. Kalau yang D ini jelas salah. Yang E, baik keterangan lisan maupun keterangan tertulis diberikan oleh orang yang menyetor pajak, ini juga hampir sama dengan yang D. Perbedaannya adalah yang D ini memungut pajak ini udah pasti salah. Kalau yang E benar yang menyetor pajak, tapi di sini ada kata maupun. Karena dan atau itu kan bisa dua-duanya, bisa salah satu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, mungkin sampai sini dulu yang bisa aku share di video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan leave komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, mohon sekali untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye.